Salam sejahtera selalu buat kita semua. Salam sehat ya. Kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan Hotel Accounting 2 kali ini. Kita terkait dengan membahas mengenai sistem pengolahan data finance section, di mana pada beberapa pertemuan yang kemarin kita sudah membahas yang terkait dengan di store section atau pengadaan barang. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan sistem pengolahan data di finance section, di mana untuk data penjualan ini atau pendapatan atau revenue tidak dapat diberikan langsung kepada departemen akuntansi, tetapi harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilaporkan. Ya, kita tahu bahwa yang terkait dengan pelaporan pendapatan yang ada di front desk itu melalui namanya night audit, di mana night audit akan mengkondisikan yang terkait dengan hal-hal seluruh pendapatan yang diterima dari frontliner, baik itu di front office maupun juga di outlet kasir yang lainnya, semisal dari restoran and bar kasir maupun juga dengan di arcade lainnya itu ya. Dan mengenai bagian departemen akuntansi yang melakukan pemeriksaan ini, mencatat dan melaporkannya hasil penjualan ini adalah di bagian audit pendapatan atau income audit ya, dimana tidak akan mengkondisikan yang terkait dengan pemeriksaan dan pencatatan yang terkait dengan pelaporan hasil pendapatan yang dilaporkan oleh night audit ya, dimana kita ketahui juga setelah dari income audit yang berwujud cash akan diserahkan kepada GC atau general kasir, lalu yang berwujud piutang akan diserahkan kepada account receivable. Nah, di sini ada beberapa pemahaman mengenai account receivable. Yang pertama adalah hak atau tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang nantinya akan dimintakan pembayaran jika sudah pada waktunya sesuai dengan MOU. Lalu yang kedua adalah piutang dagang atau account receivable yang timbul karena perusahaan melakukan penjualan barang-barang dagangan ya, barang lain secara kredit. Kita tahu ya, di hotel itu ada keunikan tersendiri, selain menjual barang yang berwujud makanan dan minuman, juga menjual yang namanya jasa yang terkait dengan layanan kamar. Nah, adapun biasanya penagihan piutang usaha ini dilakukan dalam kurun waktu antara 30 hingga 60 hari. Namun ada beberapa manajemen yang menerapkan sampai 90 hari. Itu sah-sah saja, tapi yang jelas yang terkait dengan standarisasi antara kurun waktu 30 sampai 60 hari. Syukur-syukur bisa hanya 1 bulan. Itu ya, terkait ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai jurnal. Ya, jurnal atau chart of account. Nantinya kita akan mengupas juga yang terkait dengan chart of account pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan simak dan ditunggu kesempatannya. Baik, untuk penyerahan barang yang ada di debit adalah trade receivable atau piutang dagang. Jadi yang bertambah adalah piutangnya. Di sisi lain, pendapatan juga bertambah. Ingat persamaan dasar akuntansi ya. Pendapatan itu kalau bertambah ada di posisi kredit, kalau berkurang ada di posisi debit. Makanya ini piutang dagang bertambah ada di posisi debit, sedangkan pendapatan juga bertambah ada di posisi kredit. Lalu yang kedua, contohnya adalah yang terkait dengan cost of goods sold atau dikenal dengan harga pokok penjualan. Nah, ini seandainya dari kitchen itu meminta barang ke store. Nah, kitchen akan bertambah cost-nya, harga penjualannya, sedangkan di store akan berkurang inventory-nya. Itu pola berpikir jurnalnya, cara menjabarkan jurnal, cara mengkondisikan jurnal. Ya, kalau kitchen mengambil barang dari store untuk dijual kepada tamu, itu berarti yang pertama adalah cost-nya. Beban cost yang ada di kitchen bertambah dan juga barang yang diambil tadi berkurang di inventory-nya store. Itu ya, jelas ya. Lalu yang ketiga adalah untuk penyerahan jasa. Penyerahan jasa ini yang terkait dengan piutang dagangnya bertambah, pendapatan juga bertambah seperti di sini tadi.
Demikian ya, sedikit mengulas tentang jurnal. Kita lanjut. Ya, ini adalah account receivable cycle atau alur daripada pekerjaan pola kerja dari account receivable, dimulai dari penerimaan tamu, lalu timbul billing ya, rekening tamu, lalu dikondisikan pakai kredit selesai atau istilahnya tagihan, selanjutnya akan masuk dalam rekap tagihan yang berupa aging atau AR aging, daftar rincian piutang. Lalu setelah itu kita kondisikan untuk kelengkapan datanya, baru kita tagihkan dan kita terbitkan adanya resip. Itu ya. Jadi kita buatkan cash receipt kalau nanti sudah tertagih. Itu pola sederhana dari account receivable ini. Ya, selanjutnya apa saja yang dikondisikan oleh account receivable? Yaitu memeriksa data uang masuk yang didapat dari naik audit. Lalu juga membuat summary revenue, rincian revenue semuanya. Kalau yang cash nanti diserahkan ke bookkeeper dalam wujud laporan daily collection report. Ya, laporannya diserahkan kepada bookkeeper, sedangkan uang cashnya atau hasil tagihan tadi diserahkan kepada general kasir. Nah, selanjutnya juga istilahnya menagihkan kepada customer dan juga membuat daftar piutang atau AR aging. Jelas ya? Itu yang terkait dengan account receivable. Nah, sekarang bicara dengan account receivable, otomatis kita ada yang namanya account payable, bagian yang mengelola utang atau kewajiban utang. Di sini kita input beberapa tagihan-tagihan yang ada, termasuk ada juga pembelian dari pihak purchasing. Nah, itu ya. Lalu dari ini kita kumpulkan account payable, lalu dibuat report yang namanya AP aging. Sama ya. Kalau tadi adalah AR aging, di sini adalah AP aging. Rekap daftar rincian utang. Ya, selanjutnya apa saja yang dikondisikan oleh account payable? Account payable adalah rasanya berwujud yang kewajiban perusahaan, di mana di sini account receivable bertanggung jawab atas akuntansi untuk merekam, mengidentifikasikan dan merencanakan pembayaran semua transaksi yang dilakukan oleh hotel dalam kesehariannya. Ya, terkait dengan layanan kredit yang diberikan oleh pihak supplier atau vendor. Itu adalah account payable. Nah, secara garis besar, fungsi accounting department itu sebetulnya selain di bidang pelaporan keuangan, juga memiliki fungsi untuk kelancaran operasional hotel. Ya, termasuk nanti juga terkait dengan membuat daftar pembayaran, penghasilan karyawan, laba, pendapatan, dan juga yang terkait dengan payroll dari ring sampai top manajernya. Dari ring and file sampai top manajernya. Itu adalah fungsi dari accounting department secara realnya, ya, secara globalnya. Ya, sekarang kita bicara mengenai yang tadi ya, general kasir ya. Jadi general kasir ini atau juga disebut dengan kasir umum, di mana kasir umum ini bertugas untuk menerima, merekap seluruh hasil penjualan atau pendapatan hotel yang nantinya akan dilaporkan kepada manajemen melalui bukti setor yang ada di bank in-nya. Itulah yang mengelola yang terkait dengan general kasir, baik itu dari pendapatan dalam hotel maupun di luar hotel. Itu ya. Baik, ini kita sajikan sedikit mengenai alur general ledger. Apa itu general ledger? Buku besar, kumpulan dari jurnal-jurnal. Jurnal merupakan dari kumpulan dari transaksi-transaksi harian. Nah, di sini kita kondisikan pada saat penginputan data, ada muncul jurnal, lalu kita lagi jurnal tersebut, kita review apakah sudah sesuai dengan data yang masuk atau sesuai dengan yang dikondisikan. Kalau seandainya cost yang masuk cost, expense juga masuk expense. Jangan sampai nanti yang seharusnya masuk cost menjadi expense, yang harusnya expense menjadi cost, atau juga yang seharusnya masuk laba masuk ke neraca atau sebaliknya. Yang itu akan post pada jurnal, lalu akan direview lagi. Selanjutnya akan dikondisikan post-it-nya agar balance, agar sesuai dengan pos-posnya masing-masing, lalu di-close pada periodenya. Ya, seperti itu. Jadi biasanya inilah yang terkait dengan buku besarnya seperti itu. Kumpulan dari jurnal. Jurnal merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi harian. Nah, itu ya. Itu yang terkait dengan rangkuman pendapatan di hotel. Prinsip dasar. Prinsip dasar itu adalah semua informasi keuangan itu nanti akan
diproses kepada unit-unit akuntansi dalam bentuk jurnal. Sekali lagi, yang terkait dengan penyajian keuangan itu nanti hal penting sekali di dalam membuat laporan yang secara akurat dan penuh analisa. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terkait dengan account receivable yang terkait dengan pemberian kredit sales atau kredit policy, di mana yang namanya kredit sales ini adalah pembayaran atau pelunasan tidak langsung, tetapi ada beberapa tahap dan temponya. Nah, mengenai pemberian kredit ini atau edging ini yang terkait dengan istilahnya pengelolaannya oleh kredit manager dan juga yang terkait dengan menjaga saldonya agar wajar. Ya, jadi saya sampaikan wajarnya adalah 60 hari atau bahkan juga kalau memang dikehendaki 90 hari itu pun sudah limit sekali. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu ya, itu yang terkait dengan mengenai kredit sales. Nah, sekarang fasilitas kredit. Jadi yang namanya fasilitas kredit itu adalah sebetulnya beberapa rekanan bisa mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada hotel. Yang mana dari faktor-faktor ini nanti akan dipertimbangkan. Yang menjadi pertimbangan hotel adalah pertama adalah room night productivity-nya. Ya, okupansi yang diberikan oleh rekanan itu sesuai atau tidak dengan kontribusinya terhadap hotel dan juga potensi-potensinya. Termasuk lagi juga yang terkait dengan track record pembayarannya. Jangan sampai nanti hanya kontribusinya sedikit tetapi proses pembayarannya lama, bahkan mengalami kemacetan. Dan sekali lagi, yang namanya fasilitas kredit hanya diperuntukkan kepada perusahaan saja, sedangkan untuk perorangan tidak. Soalnya nanti untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya, itu yang terkait dengan fasilitas kredit. Nah, sekarang yang terkait tahap-tahap atau skema-skema yang terkait dengan kredit tadi untuk klien yang sudah terdaftar dan mempunyai fasilitas kredit. Itu bagaimana? Jika klien sudah terdaftar dan mempunyai fasilitas kredit, maka yang diperlukan adalah surat jaminan atau garansi letternya, ya, atau voucher pemesanannya. Di mana garansi voucher ini harus disetujui yang menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi tanggungan perusahaan atau travel agent tersebut untuk vouchernya, ya. Sedangkan selebihnya nanti akan diserahkan pada tamu yang bersangkutan. Dan ya, yang namanya garansi letter atau voucher ini harus diterima oleh pihak hotel sebelum tamu tersebut datang. Ya, soalnya untuk mempersiapkan hal yang terkait dan juga kamar-kamar yang akan dikondisikan. Ya. Tuh. Lalu untuk klien yang tidak mempunyai fasilitas kredit. Ya, ini ya. Jika kalian tidak mempunyai fasilitas kredit, maka secara otomatis pihak reservasi di dalam menyampaikan informasi mengenai pembayarannya pada klien tersebut, antara lain harus cash atau bisa dengan credit card atau e-banking. Namun demikian, jangan sampai kita menerima yang namanya cek pribadi, ya, personal check itu jangan ya, itu jangan sampai digunakan sebagai pembayaran, akan sangat bermasalah nantinya. Demikian ya untuk yang tidak mempunyai fasilitas kredit. Selanjutnya untuk travel agent yang voucher ya, yang sudah mempunyai fasilitas kredit. Jadi di sini untuk travel yang sudah mempunyai fasilitas kredit diharapkan setiap pengiriman tamu itu harus mengirimkan dulu untuk vouchernya. Ya, nanti apa saja yang dikondisikan oleh pihak voucher dan voucher itu nanti akan dikondisikan kepada hotel dan hotel nanti akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa saja yang menjadi tanggungan dari travel agent. Semisal hanya room include breakfast yang ditulis di voucher. Makanya kalau nanti ada tamu yang masuk, dijelaskan sekalian. Nanti akan dibuatkan juga sekalian dengan mengenai speed guest value. Jadi extra bill-nya sendiri seandainya nanti tamu tersebut di luar tanggungan daripada travel agent itu. Itu ya. Nah, seandainya kalau travel agent yang baru vouchernya ya, otomatis di sini belum mempunyai MOU, otomatis dari pihak travel agent dikenakan full prepayment atau bayar penuh di muka, ya, bayar penuh di muka. Nah, baru nanti setelah tamu check-in dan bayar penuh lagi nanti akan ditindaklanjuti oleh front office manager maupun marketing untuk segera dikondisikan agar travel agent ini bisa mengadakan MOU dengan pihak hotel. Jangan sampai ini nanti
hanya sekali saja. Makanya begitu ada travel agent baru, segera saja marketing maupun FO cepat-cepat cekatan untuk mengkondisikan agar travel agent ini bisa bekerja sama dengan kita. Itu ya, itu. Baik. Selanjutnya, gas ledger. Gas ledger itu intinya adalah transaksi-transaksi yang dibebankan kepada tamu yang masih aktif, yang in-house, masih ada di hotel tersebut. Ya, ada juga beberapa meeting, ada juga dari travel agent dan juga karyawan. Kita satu persatu, ya, yang terkait dengan transaksi atau tamu in-house. Jadi kalau mengenai gas ledger tadi terkait dengan tamu-tamu yang masih in-house, itu jangan sampai nanti dokumen yang asli yang terkait dengan FB yang ada di FB, ada pet out, ada telepon atau tambahan login langsung diberikan kepada tamunya. Padahal tamu tersebut belum menyelesaikan pembayaran. Jadi tolong nanti kalau tamu tersebut minta datanya dikondisikan aja yang diberikan biasa saja, jangan yang aslinya, dikasihkan yang kopiannya saja. Itu ya, itu yang terkait dengan transaction atau tamu yang in-house. Selanjutnya yang terkait dengan meeting atau banket ya, ini juga sama. Bill banket juga harus dikondisikan untuk didatangkan dengan lengkap dan segera dilunasi. Ya, nah, itu jadi bill banket. Kecuali kalau ada GL-nya atau ada vouchernya. Sekarang yang jelas tolong dikondisikan untuk didatangani dengan yang bersangkutan dan juga harus segera dilaksanakan mengenai pembayaran tadi. Itu yang mengenai function. Lalu yang mengenai travel agent. Nah, di sini yang terkait dengan travel agent disesuaikan dengan apa yang tertera dalam voucher tersebut. Sedangkan kalau yang tidak ada, ya tamu diminta segera untuk melunasi atau membayar secara tunai. Ya, itu. Soalnya tidak sesuai dengan yang ada ditanggung dalam voucher tersebut. Sedangkan untuk yang ini, food and beverage juga sama. Ya, jika nantinya ada perusahaan yang mengurus kredit, maka seorang FB manager juga harus segera meminta surat jaminan tersebut yang mengkondisikan untuk penagihan yang terkait dengan event-event yang ada di FB atau bagian restoran atau juga di banket tersebut. Itu ya, itu yang terkait dengan mengenai food and beverage yang ada di restoran. Nah, sedangkan untuk pelanggan baru, nah kalau untuk pelanggan baru ini yang belum mengadakan MOU, maka diwajibkan untuk berkonsultasi dulu dengan pihak marketing maupun juga accounting apakah ini layak untuk diberikan